Halo everyone, apa kabar semuanya? Aku berharap kabar baik selalu menyertai kalian. Kenalin, aku Anissa Sabrina Junia Putri, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang di video aku, yang nantinya di sini kita bakal ngobrol banyak hal yang pasti kasih insight baru buat kamu. Video kali ini berjudul Berani Menolak Meski Ngerasa Nggak Enak. Hayo, dari judul tersebut, siapa nih yang suka mengiyakan permintaan dari orang lain? Siapa nih yang kesulitan buat bilang tidak? Apakah kamu sering rasa nggak enakan untuk menolak permintaan dari orang lain? Mungkin secara tidak sadar, kamu adalah seorang people pleaser. Kamu selalu ingin menyenangkan orang lain tanpa memikirkan kepentingan dirimu sendiri. Kamu harus berhati-hati jika terus menjadi people pleaser, karena kamu akan rentan dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi, apa sih pengertian people pleaser? Oke, aku jelasin ya. People pleaser merupakan istilah bagi orang yang berusaha untuk melakukan atau mengatakan hal-hal baik bagi orang lain. Bahkan, ketika itu bertentangan dengan perasaan mereka. Definisi yang paling sederhana dari people pleaser adalah seseorang yang selalu mencoba membuat orang lain merasa senang. Seorang people pleaser akan selalu memprioritaskan kepentingan orang lain di atas kepentingan mereka sendiri. Kenapa bisa begitu? Hal ini disebabkan ketika keinginan seseorang untuk merasa penting dan ingin berkontribusi di kehidupan orang lain. Ketika seorang people pleaser mendapat pujian serta pengakuan dari orang lain, ia tuh akan merasa aman dan percaya diri. Nah, kebiasaan people pleaser ditimbulkan oleh rasa takut dibenci serta tidak disukai jika tidak melakukan apa yang orang lain minta. Seorang people pleaser percaya bahwa ketika ia bersikap baik kepada orang lain akan melindunginya dari penolakan. Tapi nih guys, apa sih dampak negatif menjadi people pleaser? Yang pertama, menyusahkan diri sendiri. Menjadi people pleaser tentunya dapat merepotkan diri sendiri. Hal ini karena kamu terbiasa memaksakan diri kamu untuk menerima apapun yang diminta dan tidak enak untuk menolak permintaan dari orang lain. Yang kedua, sering merasa tertekan dan tidak bahagia. Jauh dari lubuk hati terdalam, kamu pasti terpaksa dan tidak senang dengan keputusan yang kamu ambil. Namun, rasa tidak enak kepada orang lain mengalahkan itu semua. Padahal, kamu sendiri juga harus mengutamakan dirimu sendiri dibanding orang lain. Jika bukan kamu yang menghargai dirimu, lalu siapa lagi? Yang ketiga, mudah dimanfaatkan orang lain. Pengaruh selanjutnya terhadap hubungan interpersonal adalah kamu bisa saja dimanfaatkan. Pasalnya, orang lain akan melihat dirimu yang cenderung selalu ada dan mengiyakan segala sesuatu untuk keperluan apapun kepadanya. Sebaliknya, jika kamu bersikap tegas dalam mengatakan tidak, mereka pasti akan lebih segan dan tidak bisa memperlakukanmu semena-mena. Ternyata dampaknya cukup berbahaya ya. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa saja dampak people pleaser? Lalu, bagaimana untuk berhenti menjadi people pleaser? Nah, ada sejumlah tips nih yang bisa kalian ikuti. Yang pertama, tanamkan pola pikir atau mindset untuk bisa menjaga diri sendiri. Mengutamakan diri sendiri bukan berarti menjadi egois loh ya. Kebahagiaan orang lain bukan menjadi tanggung jawab utama dirimu. Kedua, memahami bahwa kita tidak bisa membuat semua orang senang dan tidak semua orang menyukai kita. Hal ini penting untuk dipahami agar tidak memaksakan diri secara terus-menerus untuk bisa disukai oleh orang lain karena akan mengakibatkan kelelahan fisik dan juga mental. Yang ketiga, membuat batasan diri kapan kamu bisa menerima permintaan, berapa banyak, dan apa timbal baliknya ke kamu. Kenali kemampuan diri sejauh mana bantuan yang bisa diberikan.
Selanjutnya, mencoba untuk menahan diri agar tidak spontan menerima permintaan orang lain. Kalau dari kalian ada orang lain yang meminta bantuan kita, cobalah untuk tidak langsung mengiyakan. Ambil waktu dulu untuk memikirkan seberapa penting persoalannya dan apakah kita berada dalam kapasitas bisa membantu orang lain tersebut. Kemudian, belajar untuk berkomunikasi secara asertif. Komunikasi asertif. Apa itu? Komunikasi asertif adalah bentuk tingkah laku interpersonal yang terdiri dari komunikasi secara langsung, terbuka, dan jujur yang menunjukkan pertimbangan dan penghormatan terhadap individu lain. Singkatnya, komunikasi asertif adalah kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan serta dirasakan dengan jujur, terbuka, dan tegas dengan tetap menghargai dan menghormati orang lain. Dengan mempelajari komunikasi asertif ini, kamu akan lebih mampu mengatakan tidak atau menolak permintaan orang lain tanpa takut menyakiti perasaan dan tetap menghargai mereka. Kamu juga akan lebih percaya diri dan tidak akan merasa cemas atau stres. Nah, itu tadi tips dari aku. Apabila cara-cara ini masih belum efektif, masih kesulitan untuk menghilangkan sifat people pleaser, bahkan sudah sangat mengganggu ketenangan jiwamu, jangan ragu ya untuk meminta bantuan kepada tenaga ahli atau profesional. Kamu bisa berkonsultasi kepada mereka. Itu tadi berbagai tips untuk mengatasi people pleaser. Tentu saja, cara-cara tersebut tidak hanya dipahami, tetapi juga dipraktikkan. Ingat, menjaga dan menghormati perasaan orang lain itu perlu. Tetapi, jangan mengesampingkan perasaan atau prioritas dirimu. Mau bagaimanapun kondisinya, kamu tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Kamu perlu tahu batasan untuk dirimu sendiri, agar kamu tidak menjadi people pleaser. Jangan sampai orang lain memanfaatkan kebaikanmu ya. Cukup sekian penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. See you.